Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV3 Beriman. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Nur Fadilah dalam acara Tamu Kita. Dan tamu kita kali ini kita akan berbincang dengan tema anak Indonesia sehat dan juga cerdas. Oleh sebab itu saya sudah bersama dengan narasumber saya di samping saya, yaitu Ibu Jamiatul Hasanah. Ini adalah Kepala RA Al-Islah Bekang, begitu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, nah Ibu ini juga sudah 18 tahun ternyata ya, menjadi guru ya Bu ya? Kepala RA. Oh, Kepala RA udah 18 tahun? 18 tahun. Waduh, ya jadi langsung jadi kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Oh gitu ya, oke. Jadi ini pengalamannya sudah banyak sekali dalam membimbing anak dalam kepribadiannya juga, mencerdaskan anak dan juga sehat begitu ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, ini kan kita berbincang mengenai anak Indonesia cerdas dan juga hebat dan juga sehat begitu Bu. Nah, perilaku anak usia dini begitu yang biasanya terjadi kepribadiannya seperti apa sih Bu anak usia dini itu? Kalau anak usia dini untuk kita rentangan kalau di usia taman kanak-kanak ya usianya rentangan 4 sampai dengan 6 tahun ya seharusnya dia ceria gitu ya, terus aktif gitu. Sesuai lah dengan perkembangan si anak sendiri gitu, walaupun memang kadang-kadang ada juga yang di luar itu gitu ya. Itu juga satu indikator bahwa dia sehat secara jasmani dan rohani. Gitu. Kalau 4 sampai 6 tahun tadi itu kan anak usia dini Bu. Itu biasanya perkembangannya dalam segi apa aja Bu dalam perkembangan anak itu nanti? Fisiknya ada motorik halus, motorik kasar gitu kan ya. Terus juga ada misalnya dari perkembangan pertumbuhan tubuhnya juga seperti itu gitu kan. Kalau misalnya dari motorik kasarnya, motorik halusnya itu kan ada tahapan-tahapannya. Kita misalnya melihat tentunya dari panduan buku metodik khususnya sendiri di situ bahwa untuk tahapan anak usia 4 tahun kemampuannya itu sudah harus seperti apa, itu sudah ada ya seperti itu, ada panduannya. Kayak misalnya sudah harus mulai mengenal warna, berapa banyak warna, sudah harus mulai bisa misalnya untuk di pertumbuhan tubuhnya sudah harus bisa misal melangkah, melompat dan segala macamnya itu sudah harus ada. Gitu. Itu kan 4 sampai 6 tahun, tapi sebelum itu juga ada 1 sampai 4 tahun begitu Bu. Nah, itu kan ada masa juga di mana anak-anak ini belajar untuk ke lingkungannya misalnya seperti berbicara, terus bisa harus mandiri misalnya seperti itu. Nah, ini kalau 1 sampai 4 tahun biasanya motoriknya seperti apa? Kalau 1 sampai dengan 4 tahun itu kan biasanya kalau anak ada usia misalnya kayak anak bayi gitu ya. Nah, itu kan biasanya dia tahapannya ada harus belajar duduk, merangkak, berjalan, berbicara seperti itu. Nanti kalau sampai sudah mulai mengenal lingkungannya, kalau yang saya Fahmi itu misalnya kayak usia 2 bulan anak sudah mulai berkedip gitu kan ya. Nanti mulai usia 6 bulan dia sudah mulai mengenali sekitarnya, ibunya, bapaknya, itu seperti itu. Sampai dengan 4 tahun dia mulai sudah berlari, sudah mulai sesuai dengan perkembangannya lah ya, sudah mulai tahapan-tahapannya sesuai dengan perkembangan si anak sendiri. Gitu. Nah, sebelum masuk ke RA atau TK begitu Bu, ini kan juga ada biasanya kelompok belajar atau KB gitu Bu. Nah, ini kalau Ibu lihat di KB itu kan 1 sampai 4 tahun biasanya Bu begitu. Nah, ini apa aja Bu biasanya yang ingin diangkat di KB itu biasanya? Ya, di kelompok bermain atau playgroup ya Mas ya. Playgroup. Itu lebih banyak kepada pengembangan kemandirian si anak gitu ya. Misalnya anak yang tadinya mungkin tidak berani bergaul gitu kan ya. Nah, itu kita ajar seperti itu. Misalnya masuk ke lingkungan sekolah, dia mulai bergaul dengan teman-temannya, sudah mulai harus kita ajarkan untuk mandiri, sudah harus mau berpisah dengan ibunya. Seperti itu. Itu aja dulu. Kita juga tidak usah menuntut yang dari segi akademiknya, cukup dari kemandirian si anak juga sudah cukup. Dia mau lepas dari ibunya itu sudah satu hal yang sangat bagus gitu, sudah satu prestasi buat anak. Apalagi kalau kita lihat mungkin lingkungan sekarang kebanyakan ibu bapak bekerja, anak di rumah dengan pembantu, lalu tidak boleh keluar dari rumah, biasanya seperti itu. Jadi pada saat si anak memasuki dunia pendidikan seperti di kelompok bermain, dia seperti ada ketakutan tersendiri menemui teman-teman, orang banyak. Nah, itu
tugas kita sebagai pendidik untuk melatih si anak supaya dia mau mandiri. Oh, jadi gitu. kalau memang anaknya itu yang tidak sering keluar rumah, itu sangat mempengaruhi kepribadiannya juga, Bu? Betul, karena kan jadi pergaulannya jadi seperti eksklusif ya. Di lingkungan terdekatnya aja, dia tidak pernah bergaul dengan teman-temannya yang lain gitu. Dan biasanya untuk berdasarkan pengalaman, anak-anak yang seperti ini egonya lebih tinggi gitu. Nah, jadi untuk berbaginya itu susah gitu. Dan itu harus kita latihkan dulu di sekolah gitu. Jadi mungkin karena dia di sekolah, di rumah apa-apa dituruti gitu kan ya, dia juga nggak pernah belajar dengan teman-teman sebayanya di luar itu. Kebanyakan yang saya hadapi seperti itu di sekolah. Oke. Gitu. Ini juga banyak orang tua yang tidak mengerti begitu, Bu, untuk masukkan ke TK begitu, ke RA atau ke PAUD sendiri, dia langsung ke SD aja begitu, Bu. Ini ada perbedaan nggak sih, Bu, antara anak yang memang masuk ke TK dulu dengan anak yang tidak langsung masuk ke SD misalnya seperti itu? Sebenarnya jelas ada perbedaannya ya, Mas ya. Perbedaannya itu di kemandirian, ya, dari sisi dari kemandirian si anak, karena tentunya kan dia masuk dunia yang baru tanpa melalui tahapan yang seharusnya. Kalau dia di taman kanak-kanak itu kan masih belajar sambil bermain kan, seperti itu. Sementara kalau sudah masuk dunia SD itu sudah berbeda, sudah bukan bermain lagi, sudah benar-benar belajar. Kalau di TK itu anak benar-benar yang kita tuntun dari mulai tidak bisa menjadi bisa, prosesnya betul-betul kita perhatikan secara detail ya, supaya didapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba anak itu tanpa melalui tahapan masuk taman kanak-kanak lalu tiba-tiba masuk SD, ya seperti itu. Kalau bilang terkaget-kaget lah ya, karena tidak terbiasa. Dan lagi pada saat biasanya kalau dari TK mereka masuk ke SD kan suka ada temennya, suka misalnya dari satu sekolah itu dari TK ke sekolah SD ini ada 3 atau 4 orang, sehingga dia tidak merasa asing gitu, sudah ada pergaulan sebelumnya. Gitu. Nah, Ibu ini juga memang sekaligus adalah tadi sudah saya sebutkan Kepala RA Al-Islah di Bekang ya, Bu. Iya, ya. betul. Nah, kalau di RA sendiri, Ibu sebagai kepala sekolah dan sudah lama 18 tahun begitu melihat perilaku anak saat memang baru masuk misalnya seperti itu, Bu. Ini kan ada yang takut, terus ada yang pengen sama orang tuanya terus misalnya seperti itu. Yang terjadi biasanya seperti apa sih, Bu, di lingkungan RA itu? Kalau untuk di tempat saya ya di Al-Islah, ada anak yang pada saat awal tahun pelajaran baru mereka masuk itu kita berikan waktu kepada orang tua 1 minggu hanya boleh ditunggui. Setelah itu mereka harus mengikhlaskan anak-anaknya untuk kami asuh, gitu. Jadi memang pada saat itu pasti ya hari pertama mereka ditinggal orang tua tuh ada yang ngamuk, ada yang mukulin bu guru, ada yang nendangin bu guru, itu udah biasa gitu. Dan itu buat ibu guru ya dihadapi dengan sabar aja deh gitu sampai anak-anak betul-betul mau lepas dari mamahnya. Gitu. Oke ya. Nah, komentar Ibu nih, Bu, tentang eksploitasi anak nih, Bu, yang memang sekarang nih lagi rame misalnya seperti itu, yang mungkin di berita-berita sekarang banyak sekali, di koran, di majalah misalnya seperti Ibu, lihat seperti apa sih sekarang anak itu? Kalau mau dibilang sedih-sedih ya, itu karena kalau misalnya kita pergi kemana lihat di lampu merah, anak-anak yang usianya harusnya terlindungi dengan baik oleh orang tuanya, ya kan, terpenuhi kebutuhan gizinya, kasih sayangnya. Ini ya mereka harus sudah mulai mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Entah mungkin itu disengaja oleh orang tuanya atau memang kadang-kadang ada sih beberapa yang keinginan anak itu sendiri, tapi memang kebanyakan kalau kita baca di berita-berita gitu ya, memang seperti terorganisir ya, eksploitasi anak itu betul-betul yang ya kayak saya pernah baca ada anak bayi yang dikasih obat tidur seperti itu mungkin butuh penanganan lebih lebih tegas lagi kali dari pemerintah daerah ya untuk menertibkan anak-anak yang seperti itu, mungkin dengan cara bekerja sama dengan lingkungan setempat, didata anak-anak itu sehingga tidak ada lagi anak-anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sementara itu belum waktunya buat mereka gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin banyak juga pemirsa yang ingin bertanya nanti bagaimana perkembangan anak setelah 4 sampai 6 tahun setelah belajar di TK atau RA itu sendiri, ya. Tapi kita akan nanya selepas jeda gitu, dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda pada berikut ini.